Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat selalu dan semakin semangat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, muatan PPKN. Anak-anak hebat, minggu lalu kita sudah belajar tentang sikap yang sesuai dengan sila pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima dari Pancasila. Selanjutnya, kalian perhatikan cerita berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Mereka pun ingin menggusurnya. Akhirnya Santi pun bingung. Peternakan ayam Santi merupakan peternakan milik keluarga. Usaha dari peternakan tersebut dapat digunakan untuk menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko yang ada di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, anak-anak hebat, berdasarkan cerita tadi, bagaimanakah pendapat kalian tentang sikap Santi dan penduduk? Ada yang tahu? Ya, benar. Santi tidak mau jikalau peternakannya digusur karena peternakan ayam tersebut merupakan usaha milik keluarganya yang digunakan untuk menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi pun keberatan kalau semisal peternakannya tersebut digusur. Namun, bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut juga tidak baik. Kenapa? Karena bau tersebut dapat mengganggu warga yang bermukim di sekitar peternakan tersebut. Lantas, bagaimana sebaiknya sikap Santi menghadapi permasalahan tersebut? Di sini, Santi harus mengutamakan kepentingan orang banyak dengan cara yang pertama, memindahkan kandang ayam agar tidak terlalu dekat dengan rumah penduduk. Yang kedua, kandang ayam tersebut harus memiliki sirkulasi udara yang baik serta mendapat pencahayaan matahari secara maksimal sehingga kondisi lokasi dapat terpelihara dengan baik. Selanjutnya, bagaimanakah dengan sikap penduduk? Penduduk di sini mereka ingin menggusur peternakan milik keluarga Santi. Kenapa? Karena mereka semua merasa terganggu dengan adanya bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh peternakan ayam milik keluarga Santi. Lalu, bagaimanakah sebaiknya sikap penduduk untuk menghadapi permasalahan ini? Penduduk harus bermusyawarah dengan keluarga Santi tentang dampak dari peternakan milik keluarganya agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan ayam milik Santi. Nah, anak-anak hebat, berdasarkan cerita tadi bisa diambil kesimpulan bahwa pada sila keempat yang berbunyi
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terdapat nilai-nilai yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan atau kehendak. Yang kedua, harus bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Selain nilai keempat tadi, di dalam sila keempat ini terdapat nilai utama, yaitu penerapan demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila yaitu menyerukan pembuatan keputusan harus melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila harus dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Yang pertama, penerapan demokrasi di lingkungan keluarga. Penerapan demokrasi harus diperkenalkan sejak awal, yaitu dimulai dari lingkungan keluarga. Berikut adalah beberapa contoh masalah dan kepentingan keluarga yang bisa dijadikan bahan musyawarah. Yang pertama, pembagian tugas pekerjaan di rumah. Yang kedua, menentukan acara keluarga seperti rekreasi, syukuran, arisan, dan kegiatan ibadah bersama. Selanjutnya, ada pengaturan pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari, kepentingan sekolah, dan pekerjaan atau karir masa depan anggota keluarga. Yang kedua, penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Berikut ada beberapa contoh yang bisa dijadikan bahan musyawarah di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, pemilihan ketua kelas. Yang kedua, penyusunan kelompok piket kelas, kelompok belajar, dan kepengurusan kelas. Dan yang ketiga, penyusunan tata tertib yang ada di sekolah. Yang ketiga, penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat. Berikut ada beberapa contoh yang bisa dijadikan bahan musyawarah di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, pemilihan ketua RT. Yang kedua, pembagian tugas Siskamling. Dan yang ketiga, persiapan hari besar keagamaan. Dan yang keempat, rapat Karang Taruna. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi beberapa contoh sikap yang bisa kita terapkan atau kita jadikan bahan musyawarah di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penerapan sikap yang sesuai dengan sila kelima. Perhatikan cerita berikut ini. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja, sedangkan Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Anak-anak hebat, berdasarkan cerita tadi, coba kalian perhatikan bagaimanakah sikap Benny jika dibandingkan dengan Siti dan juga Edo? Ya, benar. Jika sikap Benny dibandingkan dengan sikap Siti, Benny terlalu berlebihan dalam mengambil makanan. Nah, ini merupakan sikap yang tidak baik.
karena sama halnya dengan sikap boros atau tidak bisa berhemat. Beda dengan sikapnya Siti. Siti hanya mengambil 3 tusuk sate saja. Nah, dalam hal ini, Siti tidak berlebihan dalam mengambil makanan atau tidak boros. Tidak sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Benny. Nah, sedangkan Edo sebagai temannya, dia mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Anak-anak hebat, berdasarkan cerita tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan. Yang keempat, tidak boros atau hemat. Yang kelima, hidup sederhana. Keenam, suka bekerja keras. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya, perilaku apa saja sih yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan sila kelima? Yang pertama, penerapan perilaku sila kelima di lingkungan keluarga. Contohnya, pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan sekolah sebelum kebutuhan lainnya. Yang ketiga, tidak bersikap boros. Yang keempat, bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, rajin melatih diri dengan keterampilan. Yang kedua, penerapan perilaku sila kelima di lingkungan sekolah. Contohnya, yang pertama, berlaku adil sesama teman. Yang kedua, senang berbagi dengan sesama teman. Yang ketiga, siswa gemar menabung dan menghemat uang jajan. Yang keempat, belajar giat dalam meraih prestasi. Dan yang terakhir, rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, penerapan perilaku sila kelima di lingkungan masyarakat. Contohnya, yang pertama, menggalang kegiatan sosial. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pengangguran. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa contoh perilaku atau sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima Pancasila. Anak-anak hebat, demikianlah pembahasan pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua bisa menerapkan sikap-sikap yang berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada sila keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap rajin belajar dan semangat belajar. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.